Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan menyaksikan kajian Habib Novel Alidrus tentang apa itu niat, apa itu lamunan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan paham akan artinya dan karya ini bermanfaat untuk kalian semua. Karya ini aku dedikasikan untuk Muhammad Nayakan Nafas Akbar yang mana besok dia akan memulai nyantri lagi di Ponpes Dalwah yang mana tempat itu pernah dijadikan Habib Novel pernah menuntut ilmu di sana. Oke, sekian. Wassalamualaikum Kajian malam hari ini kita kasih warahmatullahi judul wabarakatuh. niat atau melamun. Ya, niat atau melamun. Sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Kemarin kita bahas masalah niat ya, kekuatan niat. Kita sudah bersama-sama bahas kekuatan niat. Sekarang saya akan bahas antara niat dan lamunan. Melamun, niat atau melamun. Saya akan ulang-ulangi berkali-kali kalimat ini agar kita paham sepaham-pahamnya. Niat itu adalah bukan lamunan. Ya, lamunan bukanlah niat. Jadi ada beda yang sangat besar antara melamun dan berniat. Seringkali seorang mengatakan, saya berniat haji, saya berniat umroh, saya berniat beli rumah, saya berniat menikah, saya berniat melunaskan hutang, saya berniat sedekah, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang dia sebut tadi, itu niat atau lamunan. Nah, untuk membedakannya, maka ada satu hal yang pasti. Ada satu hal yang pasti, niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat adalah ketika kita ada gerakan hati untuk melakukan sesuatu, ya ada gerakan hati untuk melakukan sesuatu, muqtarinun bi fi'lih, yang segera diiringi dengan aksi nyata. Segera dibuktikan dengan perbuatan nyata. Jadi kalau gerakan hati untuk melakukan sesuatu, lintasan di hati, bisikan di hati, keinginan di hati untuk melakukan sesuatu, tapi nggak ada tindak lanjut yang segera mengiringinya, tidak ada bukti nyata untuk melakukan aksi yang mengiringinya setelah gerakan hati tersebut, maka itu bukanlah niat. Contoh, seseorang yang dalam gerakan hatinya, misalnya dia ingin memberikan hadiah kepada Mas Seto misalnya. Nah, saya ada gerakan hati, saya mau beri hadiah Mas Seto. Nah, itu bukan niat. Nah, itu baru gerakan hati, lintasan hati, keinginan. Kecuali kalau kemudian saya ikutin aksi nyata. Ya, saya ikutin aksi nyata, walaupun sangat kecil aksinya ya, walaupun sangat minim. Contoh misalnya, saya di hati ada keinginan memberi hadiah Mas Seto. Kemudian saya ngomong, ya, saya mau beri hadiah Mas Seto. Ya, saya mau beri hadiah Mas Seto. Kemudian saya ngomong kepada kawan saya, ingatkan ya, saya mau kasih hadiah Mas Seto. Nah, itu baru namanya niat, itu bukan lamunan. Kenapa? Karena sudah ada aksi nyata yang mengikutinya. Ada aksi nyata, ada perbuatan nyata yang mengikuti lintasan hati tadi. Itu baru disebut niat. Tapi kalau ternyata saya cuma di hati bergerak, hatinya tuh berpikir, ya berkeinginan, hatinya itu mengharapkan sesuatu. Saya ingin memberi hadiah Mas Seto. Saya ingin beri hadiah Mas Seto. Saya ingin beri hadiah Mas Seto. Cuman semacam itu, lintasan-lintasan hati, gerakan-gerakan hati, maka itu tidak disebut niat, tapi itu lamunan. Karena nggak ada aksi nyata yang mengiringinya. Atau misalnya saya ingin bersedekah. Ya, saya ingin bersedekah. Terus di hati ingin bersedekah pada satu majelis ya, satu majelis. Saya ingin memberi satu majelis sedekah berupa misalnya ya, sound system yang lengkap. Saya akan hadiahkan sound system yang lengkap untuk majelis A, sound system yang lengkap untuk majelis A. Saya punya keinginan semacam itu di hati. Nah, kalau keinginan itu tidak saya ikuti dengan perbuatan nyata, ternyata saya nggak ngomong ya, kemudian saya tidak menghubungi majelis A, atau saya tidak menyisihkan uang sekecil apapun untuk beli sound system, maka itu namanya lamunan. Nah, beda kalau kemudian saya berkata, ya Allah, saya ingin memberi hadiah sound system kepada majelis A ya Rob, tapi saya belum punya uang, saya belum punya materi yang cukup untuk beli sound systemnya ya Allah.
tolong beri saya rezeki ya Rob agar saya bisa memberi hadiah sound system untuk majelis A. Nah, itu baru dikatakan niat ya, baru dikatakan niat karena tidak karena sudah diikuti aksi nyata. Ya karena sudah diikuti aksi nyata, bukan melamun lagi ya, bukan melamun lagi. Jadi sangat berbeda antara berniat dan melamun. Nah, sekarang coba sahabatku dimanapun antum berada, ya dicek. Selama ini sebetulnya niat ngelamun ya. Saya niat pengen haji, saya niat pengen umroh, saya niat pengen beli rumah, saya niat pengen, itu keinginan yang sifatnya lintasan hati atau ya itu memang betul-betul niat. Caranya adalah dengan kita lihat, punya enggak sih aksi nyata untuk niatan itu ya. Kalau bahasa kita niat itu berbeda dengan niat dalam bahasa Arab. Mungkin dalam ucapan kita sehari saya berniat, ya itulah saya lagi berpikir, saya punya keinginan. Bukan niat yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tuh niat beneran, gitu ya, niat beneran ya ada aksi nyatanya. Semisal saya berniat menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya, saya berniat menunaikan ibadah haji tahun ini. Insya Allah ada keinginan semacam itu. Maka kalau itu niat, satu saya mulai buka buku, belajar. Ya, saya datengin ulama, saya tanya ilmunya naik haji itu seperti apa ya, bagaimana cara menunaikan ibadah haji, saya mulai searching di YouTube ya, bagaimana para ulama mengajarkan ya manasik haji, saya belajar, maka itu dikatakan saya niat haji. Ya, saya niat haji meskipun nggak punya uang, meskipun mungkin belum sempat daftar, baru dalam tahap belajar ilmunya, tapi niat pengen berangkat haji tahun ini. Kemudian saya mulai nanya-nanya ke teman-teman saya, nah, berapa sih biayanya? Saya nanya biro A, biro B, dan seterusnya. Kemudian apalagi saya mulai siapkan tabungan. Nih Rp1.000 niat berangkat haji tahun ini. Karena masuk akal memang. Biaya haji cukup besar, tapi yang disisihkan Rp1.000. Punyanya cuma itu. Ya punyanya cuma itu. Nah orang semacam ini dia telah berniat dengan benar, berniat dengan baik, berniat dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika tahun ini dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Dia mendapatkan pahala seperti yang dia niatkan. Maka yuk jadikan semua lamunan kita menjadi niat. Jadikan lamunan kita sebagai niat. Ya, jadikan lamunan kita sebagai niat. Caranya adalah segera ikuti dengan aksi nyata. Contoh, ketika kita niat bersedekah, maka segera sisihkan harta untuk sedekah. Ketika kita niat bersedekah dan kita belum punya uang, kita angkat tangan, ya Rabb beri saya rezeki untuk bersedekah. Ya, ketika kita niat bersedekah, kita mulai mencari ya siapa yang paling tepat untuk menerima sedekah kita. Maka yang semacam itu kita sudah betul-betul berniat. Karena itu dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Ya, niatul mu'min khairun min amalih. Begitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, bagaimana niat bisa lebih bagus daripada amal? Niat seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Karena amal itu terbatas ya. Amal itu terbatas. Contoh misalnya, saya pengen belajar, saya pengen mengajar. Ada batasannya untuk mengajar. Ya, terbatas apa? Satu, terbatas ruang. Ya, kemudian terbatas waktu, terbatas tenaga. Tenaga saya nggak mampu mengajar 24 jam selama setahun, nggak mampu. Ya, sehingga saya nggak mungkin menurut hitungan logika kemampuan manusia, nggak mungkin tubuh saya mampu mengajar 24 jam kali 1 tahun. Setahun penuh ngajar terus nggak mampu. Tapi saya bisa berniat. Saya berniat, saya akan membaktikan seluruh usia saya untuk mengajar. Ya, saya untuk menyampaikan ilmu. Maka saya buktikan niat itu dengan ketika saya mempunyai kesempatan, saya mengajar seperti live streaming semacam ini. Ya, kemudian saya pun belajar. Ya, belajar dalam rangka juga untuk mengajar. Maka semua aktivitas saya tadi adalah bukti kalau saya berniat ingin mengajar seumur hidup saya. Saya pun mendapatkan pahala mengajar sepanjang masa. Walaupun masa yang saya gunakan untuk mengajar mungkin nggak seberapa, hanya berapa persen dari 24 jam, mungkin cuma 1 jam, mungkin cuma 2 jam, tapi Allah Ta'ala kasih saya pahala 24 jam penuh mengajar. Kenapa?
karena saya berniat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin ternyata bisa lebih besar pahalanya, bisa lebih banyak pahalanya dari amal yang nanti dia lakukan, dari amal yang bahkan sudah dia lakukan. Karena itu ikhwani rahimakumullah, orang-orang terdahulu mengajarkan agar kita selalu berniat sebagus mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sehebat mungkin berniat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mengatakan, beliau mengatakan, kami mempelajari niat itu seperti mempelajari surat Al-Fatihah. Jadi belajar berniat seperti mempelajari surat Al-Fatihah. Nah, ada satu hal yang menarik. Seringkali orang mengatakan, kenapa niat harus diucapkan ya? Seperti orang mau sholat, udah usolli, fardhu dhuhri, ini. Kenapa niat harus diucapkan? Memang niat itu dalam hati ya, niat dalam hati. Tetapi kalau dalam hati nggak ada aksi nyata yang mengikuti, namanya bukan niat, namanya lamunan. Nah, aksi nyatanya apa? Dengan mulai mengucapkan usolli, saya niat mau sholat ya. Berarti dia sudah betul-betul berniat ya, betul-betul berniat. Seringkali bahkan guru-guru mengajarkan kalau kamu punya niatan, tulis niatanmu tadi itu di selembar kertas atau di papan tulis. Hari ini saya berniat, 1, saya mau silaturahim ke rumah fulan. 2, saya mau belajar ke majelis ini. 3, dan seterusnya. Itu namanya sudah berniat. Ya, ketika ternyata apa yang tuju tadi, apa yang akan dilakukan, list yang mau dilakukan itu sudah dia tulis satu persatu, maka ya dia mendapatkan pahala sebanyak daftar yang mau dia kerjakan di hari itu. Dia akan dapat pahala sebanyak itu ya, sebesar itu pahala yang dia dapatkan. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena itulah kepiawaian di dalam mengelola niat itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan keberhasilan dalam kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, makanya jangan sia-siakan waktu kita yang pandai-pandai berniat. Mau ngapain ya hari ini? Hari ini mau begini, hari ini mau begini, tulis semuanya. Nah, itu nanti menimbulkan keberkahan. Sehingga dikatakan manfaat ala nafsih, siapa yang dia itu berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka barokah dari keinginannya untuk melakukan satu kebaikan tadi, Allah akan memberinya inspirasi, kalau bahasa kita ya, Allah akan menginspirasinya untuk melakukan 70 kebajikan yang lain. Nah, sebenarnya kan kita nggak mudah juga ya, mau melakukan 70 kebajikan, mau ngapa coba? Mau senyum, 1. Apa? Mau sedekah, 2. Mau apa lagi? Mau baca Al-Quran, 3. Mau baca sholawat, 4. Coba kumpulkan 70 kebajikan dalam waktu yang cepat, sebutkan. Banyak di antara kita yang mungkin menyerah. Wah, nggak mampu saya nyebutkan 70 macam kebajikan gitu ya. Tapi kalau orang yang dia punya niat yang baik, satu saja dia punya niat yang baik, maka Allah akan menginspirasi dia untuk melakukan 70 macam kebajikan. Paling sedikit itu, ya paling sedikit. Sehingga orang-orang yang soleh itu kenapa bisa amal sangat banyak, ya punya amal yang sangat banyak, karena memang punya niat-niat yang luar biasa. Nah, karena itulah kita melihat hadis tentang innamal a'malu binniyat itu selalu dipelajari, diajarkan, dan diperintahkan kita untuk menghafalkannya, mengajarkannya, ya, mengamalkannya. Agar apa? Agar perhatian kita terhadap niat ini semakin hari semakin besar ya, semakin besar perhatian kita kepada niat. Contoh, saya niat mengajar lewat live streaming semacam ini, YouTube. Ya, lewat YouTube ini. Apa salah satu niat saya? Ya, niatnya 1, saya ingin menemani orang-orang yang pengen mendapatkan tambahan ilmu. Pengen mendapatkan tambahan ilmu. Ternyata hasil dari niat ini Allah memunculkan banyak kebajikan. Bahkan pernah di antara salah satu atau beberapa kawan-kawan yang secara tidak sengaja mengklik tombol link kajian saya. Kebetulan saya lagi mengajar dengan sebuah kalimat, jangan berputus asa. Nah, yang bersangkutan saat itu lagi keluar dari rumah dengan niatan ingin bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Dengan berkat ya niatan kita yang baik tadi, Allah sampaikan kalimat yang saya ucapkan, jangan berputus asa, ke handphone saudara kita yang akan bunuh diri, dan diperdengarkan oleh Allah Ta'ala, sehingga ia pun akhirnya mengurungkan bunuh dirinya, kemudian hidupnya bersemangat dan melanjutkan kehidupan, tobat dari niatannya yang nggak bagus tadi,
dan Allah berikan kepadanya kebahagiaan setelah itu. Ini contoh bagaimana dampak niat ya, dampak niat ternyata bisa menggerakkan kebaikan untuk banyak orang. Makanya ayo pasang niat yang baik. Nih orang yang punya anak ini sekarang kadang menikah pengen punya anak itu niatnya apa gitu ya, mau berbangga-bangga, mau apa. Kalau niatnya pengen biar anak saya menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, itu seperti apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanakahu taktsuru, menikahlah agar kalian menjadi banyak, punya anak yang nanti meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini besar ya, itu niatan yang sangat besar. Nanti anaknya akan dijadikan anak yang soleh, anak yang solihah. Nah, sementara mungkin di antara kita, mungkin ya, kita pernah punya niatan yang kurang pas dalam memiliki anak. Saya niat punya anak, biar nanti saya kalau udah tua, ada yang mendampingi saya. Kalau saya udah tua, nanti ada yang membantu saya mencari nafkah. Jadi, semua kalimatnya kalau saya sudah tua, saya udah tua, saya udah tua. Jadi akhirnya anaknya itu hanya pandai mencari nafkah, kemudian mungkin nggak pandai untuk membahagiakan orang tuanya dalam kehidupan dunia dan akhirah. Karena itu belum terlambat, perbaiki niat kita dan perbanyak niat kita. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Alhamdulillah. Nah ini sudah 20 menit saya bicara dan kita udah bahas tentang niat atau melamun. Jangan lamun lagi, mulailah berniat.